Nureni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak sampai selesai ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Pagi itu, Yuli duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Di hadapannya, jalan kampung terlihat lengang. Hanya sesekali dilalui motor tetangganya. Udara terasa panas meski matahari baru naik sepenggalah. "Bu, apa yang bisa aku bantu?" tanya Yuli sambil menoleh ke dalam rumah. Isa, ibunya, sedang menyiapkan dagangan sederhana berupa gorengan dan kue basah buatan sendiri. Ia bekerja keras dari pagi hingga siang menjajakan jualannya di depan rumah, dan kadang ia berkeliling kampung kalau belum habis. "Sudah selesai semua, Yul," jawab Isa. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, keadaan keluarga kecil mereka berubah. Semua beban tanggung jawab ada di pundak Isa. Meski lelah, perempuan itu tidak pernah bisa menunjukkan kesedihan di depan anaknya. Akan tetapi, sebenarnya Yuli juga sudah tahu sejak lulus SMP, harapannya untuk melanjutkan ke SMA sangat tipis. Biaya sekolah terlalu besar untuk mereka. Bukan hanya untuk membeli seragam, tapi juga ongkos ke sekolah yang jaraknya cukup jauh. Hari-hari mereka berjalan membosankan. Sejak dini hari, keduanya sibuk menyiapkan dagangan. Ketika Isa melayani pembeli di warung, Yuli sibuk mencuci peralatan yang kotor. Akan tetapi, siang itu berbeda. Isa sedang bersiap membersihkan etalase ketika ada suara motor mendekat di depan rumah. Yuli yang sedang menyapu halaman segera berhenti. Dia melihat seorang perempuan turun dari motor dengan membawa banyak barang. "Nining," seru Isa yang langsung keluar menyambut perempuan tersebut. Perempuan yang dipanggilnya Nining itu membawa beberapa tas belanjaan besar. "Assalamualaikum, Mbak," serunya riang sambil melambai. "Waalaikumsalam, Nining. Aduh, akhirnya kamu pulang juga," jawab Isa dengan gembira. "Setelah menikah, kamu dan keluargamu pindah ke kota semua. Akhirnya jarang pulang kampung." Nining berjalan mendekat, menurunkan semua barang yang dibawanya. "Iya, ini aku bawakan oleh-oleh. Ada kue, ada baju, pokoknya banyak untuk kalian berdua." Yuli terpaku melihat barang yang diletakkan Nining di lantai teras. Dia tidak menyangka sepupu ibunya itu akan membawa barang sebanyak itu. "Merepotkan kamu aja," Isa tersenyum canggung. "Kamu sudah mau datang menengok kami saja, sudah sangat senang." "Tidak apa-apa," jawab Nining sambil menepuk-nepuk bahu Yuli dengan hangat. "Sudah tinggi sekali kamu, Yul. Tahun ini masuk SMA yuk." Wajah Isa sedikit meredup saat berkata, "Dia harus masuk SMA, tapi tidak bisa melanjutkan karena biaya." Nining terdiam sebentar, tapi sesaat kemudian dia segera meminta Yuli membantu mengangkat bawaannya masuk rumah. Aroma wangi kue kering
langsung tercium begitu salah satu kantong plastik dibuka. Bagi Yuli, semua itu seperti kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana rumah sederhana itu terasa ramai berkat kedatangan sepupu Isa yang memang ceria. Nining duduk di kursi sambil memijat pinggangnya, perutnya yang membuncit membuat gerakannya tampak lebih lambat. Isa menuangkan teh manis hangat untuknya. Sementara Yuli duduk bersebelahan dengan bibinya itu walau agak canggung. "Kenapa kamu naik ojek, Ning? Apa ndak takut kalau ngelahirin di jalan?" Nining tertawa geli. "Ya habisnya aku mau naik apa lagi, Mbak? Aku kan belum punya mobil." Setelah meneguk teh, Nining pun berkata lagi, "Sebenarnya aku ini memang punya maksud tertentu, makanya memaksakan diri datang ke sini. Selain ingin silaturahmi, aku juga ingin mengajak kalian untuk pindah ke kota." Isa langsung menoleh, ia sedikit terkejut. "Ke kota? Untuk apa, Toning?" Nining tersenyum lembut. "Jadi begini, Mbak. Kamu tahu kan Mas Hakim, suamiku itu, dia itu kan kerja di kota sebagai sopir pribadi. Nah, majikannya Bu Reni itu sedang mencari pembantu rumah tangga. Dia berharap aku yang kerja di sana. Tapi dengan perut kayak gini, ya aku bisa apa?" Dia bicara sambil mengelus perutnya yang sedang mengandung 7 bulan. "Nah jadi, niat aku itu ngajak Mbak Isa kerja di sana. Gimana?" Isa terdiam, wajahnya tampak bimbang. "Kalau mau, kamu bisa sekalian ajak Yuli. Di sana itu Mbak Isa bisa tinggal di rumah Bu Reni. Ya setidaknya kalian berdua ndak perlu lagi mikir biaya kontrakan. Selain itu, makanan juga terjamin dan juga ada penghasilan tetap. Aku rasa sih itu lebih baik ya daripada terus di sini dengan hasil dagangan yang gak menentu," lanjut Nining panjang lebar. Yuli menoleh ke arah ibunya. Dia memperhatikan sang ibu yang pasti sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sungguh-sungguh. "Bu, Nining itu ada benarnya. Gimana kalau ibu kerja di sana aja? Aku juga bisa cari kerja untuk tambah-tambah," bisik Yuli lirih karena takut kedengaran Nining. Tapi telinga Nining yang tajam rupanya bisa mendengar bisikan Yuli. "Ya kamu itu ikut kerja di sana aja, Yul. Bu Reni pasti mau nerima kamu juga." Isa menghela nafas panjang. "Ya aku memang sering kepikiran, Ning. Jualan kayak gini ya hasilnya kan gak nentu. Tapi aku takut, apa Bu Reni itu majikan yang baik? Jangan-jangan dia majikan yang sering nyiksa pembantunya kayak di TV-TV itu." Nining yang sedang minum langsung menyemburkan sebagian teh yang diminumnya. Dia membersihkan wajah menggunakan lengan baju sambil tertawa. Mbak, suamiku tuh sudah lama kerja di tempat Bu Reni. Nggak pernah tuh ada masalah. Kamu tenang aja, beliau itu orang baik." Akhirnya Isa tersenyum kecil. "Kalau begitu baiklah, Ning. Aku terima tawaran itu. Semoga saja ini jalan terbaik untuk kehidupanku sama Yuli." Nining tampak lega. "Bagus. Oh iya, kapan kita berangkat?" "Ya semakin cepat semakin baik." Malam itu juga, Isa dan Yuli membereskan barang-barang mereka ke dalam tas. Hanya ada 2 tas karena sisanya tak layak dibawa. Rumah mereka sementara akan dititipkan pada tetangga untuk ditengok seminggu sekali. Tidak ada yang ditakutkan hilang. Barang yang tertinggal di rumah tak ada yang berharga mahal. Keesokan paginya, suara klakson motor terdengar di depan rumah. 3 buah motor ojek telah siap mengantarkan mereka ke terminal. "Ayo Mbak, Yuli, kita berangkat sekarang aja, biar tidak kesiangan sampai di terminal," kata Nining sambil tersenyum. Mereka pun pamit pada tetangga terdekat. Setelah melewati jalan tanah yang becek, ketiganya pun sampai di terminal agak siang. Suasana di sana terasa ramai. Orang berlalu lalang membawa barang bawaan. Yuli menggenggam tangan ibunya erat-erat karena takut terpisah. Bis menuju kota akhirnya datang. Mereka naik dengan hati-hati dan mencari kursi yang berdekatan.
Yuli duduk di samping jendela, wajahnya menempel pada kaca. Pemandangan sawah, pohon, dan rumah-rumah yang mulai jauh membuatnya merasakan emosi yang bercampur aduk. Ini pertama kalinya dia pergi keluar desanya. "Bu, jauh nggak perjalanannya?" tanya Yuli. "Sekitar 5 jam. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja. Nanti ibu bangunkan setelah kita sampai," jawab Isa sambil mengelus dahi Yuli yang berkeringat. Nining yang duduk di kursi depan menoleh. "Tenang aja Yul, kamu pasti seneng deh lihat suasana kota nanti. Rame, banyak gedung tinggi, dan juga toko besar. Beda banget sama di kampung." Bis melaju kencang di jalan raya. Suara mesin dan klakson sesekali terdengar bercampur dengan percakapan penumpang. Yuli terus memandang keluar. Semakin lama, sawah berganti dengan deretan toko, bengkel, dan papan iklan besar. Jalanan semakin ramai dengan mobil dan motor yang berdesakan. Sesampainya di terminal kota, suasana lebih riuh sehingga Yuli kewalahan. Pedagang asongan menawarkan dagangan, suara kendaraan bersaut-sautan, serta orang-orang berlalu lalang cepat membuat Yuli kebingungan. Setiap detiknya, detak jantung Yuli bertambah cepat. Semua terlihat asing, tapi sekaligus membuatnya penasaran. "Ayo turun," ujar Nining sambil mengangkat tas bawaan mereka. Tapi Yuli segera membawakan tas Nining. Dia tak tega melihat bibinya yang sedang hamil tua itu membawa tas cukup berat. Mereka berjalan keluar terminal. Nining memanggil taksi, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah majikan suami Nining. Yuli lagi-lagi menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Matanya berbinar melihat pemandangan baru yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Bu, lihat Bu, gedungnya tinggi banget ya Bu," katanya dengan suara takjub. Isa tersenyum maklum. "Iya Dok." Perjalanan itu memakan waktu sekitar setengah jam. Akhirnya taksi berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih. Halamannya luas, pintu gerbangnya tinggi dengan besi berukir rapi. Di dalamnya terlihat taman kecil dengan tanaman bunga yang tertata indah. Nining menoleh ke arah Isa dan Yuli. "Nah, ini rumah Bu Reni. Mulai sekarang kalian berdua di sini akan bekerja." Yuli terdiam, matanya menatap lebar antara kagum dan juga gugup. Ia tidak pernah membayangkan bisa berdiri di depan rumah sebesar itu. Isa menghela nafas pelan untuk menenangkan dirinya. "Bismillah," ucapnya lirih. Mereka bertiga melangkah masuk ke halaman. Nining mengetuk pintu besar berwarna coklat tua itu. Suara langkah dari dalam terdengar, pintu pun perlahan terbuka. Pintu besar itu terbuka. Seorang perempuan parubaya dengan pakaian rapi muncul. Wajahnya teduh, rambutnya tersanggul sederhana, senyum tipis menghiasi bibirnya ketika mengenali Nining. "Wah, ini sepupu yang kamu ceritakan itu ya Ning?" sapa perempuan pemilik rumah. Nining membenarkan. Dia juga menyebut Yuli sebagai anak Bu Isa yang akan ikut bekerja bersama ibunya. Bu Reni tersenyum ramah. "Kalau begitu, mulai sekarang kalian bisa langsung tinggal di sini. Tidak usah sungkan-sungkan. Nanti saya akan jelaskan pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan." Wajah Isa tampak lega karena segala kekhawatiran yang dirasakannya di jalan segera lenyap. Sebelumnya, dia takut kalau Bu Reni tidak bersedia menerima mereka berdua. Mereka dipersilakan masuk. Rumah itu terasa sejuk. Dengan lantai keramik mengkilap dan ruang tamu yang luas, Yuli memperhatikan sofa empuk, lemari kaca berisi hiasan porselen, dan lampu gantung yang berkilau. Semua terasa asing, seakan ia baru saja masuk ke dunia yang berbeda.
Di bagian belakang ada kamar kosong. Mulai malam ini kalian bisa tinggal di sana ya. Jelas Bu Reni sambil berjalan memimpin. Mereka melewati lorong panjang hingga tiba di ruangan belakang. Kamar itu sederhana, cukup untuk tidur berdua. Ada kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Bagi Isa dan Yuli, kamar baru tersebut terasa mewah dibandingkan rumah mereka di kampung. Silakan ditata sesuai kebutuhan ya, kata Bu Reni. Terima kasih Bu, jawab Isa. Nining membantu menurunkan tas bawaan. Setelah itu ia bersiap kembali ke rumahnya. Kalau begitu saya juga mau pamit dulu ya Bu. Mas Salim pasti sudah nungguin saya. Bu Reni mengangguk. Dia pergi meninggalkan mereka terlebih dulu, sedangkan Nining masih meluangkan waktu untuk bicara pada Isa dan juga Yuli. Kalian berdua kerja yang sungguh-sungguh ya di sini. Isa tersenyum. Nining tidak perlu khawatir padanya. Dia pasti akan bekerja sekeras mungkin untuk memuaskan majikannya. Iya Ning, terima kasih yo sudah bantu kami. Saat Nining melangkah keluar kamar, Yuli yang sedang berdiri di dekat pintu tiba-tiba tertegun. Matanya menangkap bayangan hitam bergerak cepat di belakang tubuh bibinya. Bentuknya menyerupai asap gelap yang mengikuti setiap langkah Nining. Bu, panggil Yuli spontan. Nining berhenti dan menoleh. Iya Yul, ada apa? Yuli terdiam. Bayangan di belakang Nining kini sudah hilang lenyap begitu saja. Ruangan juga kembali normal. Ia mengedipkan mata memastikan dirinya tadi tidak salah lihat. Gak apa-apa, ucap Yuli akhirnya. Ya wes kalau gitu. Isa menoleh curiga pada anaknya. Sebenarnya kamu kenapa sih Yul? Yuli menggigit bibir. Gak Bu, aku cuma ingin terima kasih aja sama Nining yang sudah membantu kita mencari pekerjaan. Ya benar Dok, kita memang harus berterima kasih sama dia. Ya wes, kita beresin barang-barang dulu, kata Bu Isa. Malam segera turun. Rumah besar tersebut terasa tenang. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan dari jalan raya. Bu Reni menyuruhnya untuk langsung beristirahat saja. Menurutnya, ibu dan anak itu pasti kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari desa mereka. Bu, enak banget ya kamar ini. Luas banget daripada kamar kita, kata Yuli sambil merapikan selimut. Isa tersenyum kecil. Iya Dok, alhamdulillah kita diberikan tempat yang layak. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Mereka berbaring bersisian. Isa dengan cepat terlelap karena kelelahan, sedangkan Yuli ia masih terjaga. Dia tadi tertidur cukup lama di dalam bus. Dia berbaring gelisah sambil memikirkan bayangan hitam yang tadi dilihat di belakang Nining. Hatinya bertanya-tanya, apakah itu bayangan lampu atau sesuatu yang lain? Perlahan-lahan rasa kantuk mulai menguasai Yuli. Sesaat kemudian dia tertidur lalu bermimpi. Yuli melihat Nining duduk di tengah ruangan asing yang gelap. Perempuan itu masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat mereka berpisah. Wajahnya pucat, kedua matanya tampak kosong. Saat menatap ke depan, lantai di sekeliling Nining dipenuhi genangan darah merah pekat. Darah tersebut mengalir perlahan, membentuk lingkaran yang makin lama makin luas. Bu, suara Yuli bergetar karena khawatir. Dia berusaha mendekat, hanya saja kakinya terasa sangat berat. Nining tidak menyadari kehadiran Yuli. Dia duduk diam dengan kedua tangan bertumpu di pangkuan. Darah terus merembes dari bawah kursi semakin banyak hingga sampai ke kaki Yuli. Yuli menjerit kecil lalu bergegas mundur, tapi darah tersebut seperti hidup dan punya kehendak sendiri sehingga terus mengikuti gerakan Yuli. Aroma anyir menusuk hidung membuat Yuli mual.
Bibi, teriak Yuli ketakutan. Akhirnya Nining mengangkat wajah. Senyuman aneh muncul di bibir, senyuman yang membuat bulu kuduk Yuli berdiri. Ekspresi Nining membuat Yuli semakin ketakutan, tapi kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Genangan darah itu semakin tinggi, membasahi betisnya lalu lututnya. Bi, sadar Bi, teriaknya putus asa. Tepat saat genangan darah hampir mencapai pinggangnya, Yuli terlonjak bangun. Matanya terbuka lebar, keringat dingin membasahi wajahnya. Dia bergegas duduk dan menyalakan lampu kamar yang langsung menyala walau redup. Di sampingnya, Isa tertidur pulas, tidak terganggu sedikit pun. Yuli memegangi dadanya. Apa arti mimpi tadi ya? Mimpi apa sih, Yul? Tanya Isa setengah mengantuk. Yuli melonjak kaget. Dia tidak menyangka ibunya sudah terbangun. Dia menelan ludah, lalu berkata, tadi aku mimpi buruk, Bu. Aku melihat Nining duduk di tengah genangan darah. Isa menatap anaknya dengan wajah mengantuk. Sudahlah, Dok. Jangan dipikirkan. Itu hanya mimpi. Wajar saja. Kita kan baru tinggal di tempat baru. Yuli mengangguk pelan. Dia berbaring di pelukan ibunya tanpa mematikan lampu kamar. Keesokan paginya, hari pertama Isa bekerja pun dimulai. Yuli ikut menemani, mengerjakan semua yang bisa dia bantu. Bu Reni memperkenalkan mereka berdua pada penghuni rumah selain dirinya. Nah, ini ibu saya, namanya Bu Sumarni. Panggil saja nenek ya, kata Bu Reni sambil menunjuk seorang perempuan sepuh yang duduk di kursi goyang. Beliau itu sudah pikun. Jadi kalau ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan, jangan diambil hati ya. Isa segera mengerti. Baik, Bu. Isa mulai memasak, membersihkan dapur, mencuci piring, lalu mengepel lantai. Yuli membantu sebisanya. Semuanya berjalan lancar sampai siang hari ketika Isa masuk ke ruang tengah untuk mengantarkan minuman pada Bu Sumarni. Ini tehnya, Nek, kata Isa lembut. Tiba-tiba Bu Sumarni menatap tajam, matanya menyipit saat menunjuk ke arah Isa sambil berteriak keras. Pergi kamu. Aku tidak mau orang asing di sini. Keluar. Isa terkejut. Gelas yang dipegangnya hampir terlepas. Yuli yang sedang menyapu di dekat pintu sontak menghampiri. Bu, panggil Yuli panik. Bu Sumarni terus berteriak sambil mengipaskan tangannya. Pergi. Cepat kalian pergi. Suasana menjadi tegang. Isa menunduk, wajahnya pucat. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang tua majikannya yang sedang marah besar. Tak lama kemudian, Bu Reni datang tergesa-gesa. Ibu, Bu, sudah tenang dong, Bu. Ini itu Isa, pembantu kita yang baru. Bu Sumarni masih meracau marah sampai akhirnya Bu Reni menuntunnya kembali ke kamar. Ketika Bu Reni keluar, Isa segera berkata dengan penuh rasa bersalah. Maafkan saya, Bu. Sepertinya saya sudah menyinggung perasaan nenek. Bu Reni menepuk bahu Isa. Tidak perlu minta maaf. Ibu saya itu sudah pikun. Jadi ya kadang-kadang memang suka begitu. Anggap saja tidak mendengar apa-apa ya. Isa menarik nafas lega. Baik, Bu. Saat mereka ditinggalkan berduaan lagi, Yuli menatap ibunya dengan cemas. Bu, sikap nenek tadi menakutkan sekali ya. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan ritme yang sama. Isa dan Yuli bekerja dari pagi hingga malam hari, membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan kebutuhan seisi rumah. Kadang mereka masih mendapat bentakan dari Bu Sumarni, tapi sudah tidak begitu mengagetkan. Waktu berlalu, tanpa terasa, sudah 2 bulan mereka tinggal di rumah besar itu. Keduanya sudah betah, apalagi Bu Reni tak pernah pelit pada mereka. Sampai suatu hari, suasana rumah sedikit berbeda. Hakim yang biasanya datang pagi hari untuk mengantar Bu Reni, hari itu tidak datang.
Nining sudah waktunya melahirkan, kata Bu Reni saat Isa melayaninya sarapan. Jadi hakim izin tidak masuk kerja lebih dulu. Isa tersenyum lebar mendengar kabar tersebut. Semoga persalinannya lancar. Yuli pun ikut senang mendengar kabar bahagia tersebut. Dia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan anak Nining, apalagi Yuli sangat menyukai anak kecil. Siang menjelang sore, ketika Isa sedang menjemur pakaian di belakang, hakim datang. Wajahnya tampak muram, berbeda jauh dari biasanya. "Mbak," sapanya lesu. Isa menoleh. Gimana kabar Nining? Sudah melahirkan?" Hakim mengangguk pelan. Lalu ia menunduk, suaranya bergetar. "Iya Mbak, Nining sudah melahirkan. Tapi..." Isa menghentikan pekerjaannya, wajahnya ikut tegang. "Tapi kenapa?" Hakim menelan ludah. "Anak kami tidak selamat Mbak." Isa terpaku, matanya melebar. Yuli yang baru saja keluar dari kamar terdiam mendengar kabar duka yang diberikan oleh hakim. 3 hari setelah meninggalnya bayi Nining, hakim mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir. Dia beralasan ingin menjaga Nining yang sedang berduka, sekaligus ingin mencoba membuka usaha sendiri. Majikan yang baik hati itu ternyata tidak mempermasalahkan keinginan hakim. Dia bahkan memberi bantuan modal untuk hakim berdagang. 1 tahun kemudian, Isa menggandeng tangan Yuli, berjalan agak cepat meninggalkan rumah Bu Reni. Mereka sudah mendapat izin keluar sebentar dan tujuan mereka jelas, warung milik hakim. "Ayo, ibu udah tidak sabar ingin melihat dulu warung pamanmu itu," ujar Isa sambil tersenyum. Perjalanan mereka tidak begitu jauh. Setelah melewati beberapa pertokoan kecil, mereka sampai di sebuah sudut jalan yang ramai. Di sana terlihat warung sederhana milik hakim. Lampunya terang, penuh dengan orang yang duduk makan dan minum. Aroma makanan gurih menyebar, membuat perut Yuli keroncongan. "Rame banget ya." Isa berdecak kagum, wajahnya berbinar melihat warung suami sepupunya itu. Hakim tampak sibuk melayani pembeli. Tangannya cekatan menyendok makanan, mengambilkan minuman sambil sesekali bercakap-cakap dengan pelanggan. "Nining benar-benar beruntung punya suami yang giat bekerja," ucap Isa sepenuh hati. "Sudah begitu, dia juga pintar masak." Hakim segera menyadari kedatangan mereka. Dengan senyuman lebar, ia menghampiri mereka berdua. "Bisa, Yuli, maaf ya, rame. Duduk dulu di sini sebentar ya," katanya ramah. Dia lalu menoleh ke arah Yuli. "Yul, kamu baik-baik aja kan?" Yuli sempat ragu untuk balas menatap pamannya itu. Pandangannya jatuh pada sosok tinggi gelap di belakang hakim. Bentuknya memang tidak jelas, tapi jelas lebih besar daripada tubuh hakim sendiri. Bau apek menusuk hidungnya, membuat Yuli ingin muntah. Dia cepat-cepat menunduk, tangannya menggenggam erat ujung baju ibunya. "Iya paman," jawabnya lirih tanpa berani menatap lebih lama. Hakim tidak menyadari perubahan sikap Yuli. Ia kembali sibuk melayani pembeli. Sementara Isa duduk sebentar menikmati suasana ramai di warung itu. Tidak lama kemudian, Nining muncul ke sana. Badannya yang dulu gemuk kini terlihat kurus. "Aku kecapean, Mbak," kata Nining terlebih dulu sebelum Isa bertanya. Dia segera menyajikan ayam goreng jualan suaminya, lengkap dengan lalapan dan sambal. "Ayo, dimakan dulu." Isa makan dengan lahap, sedangkan Yuli hanya memainkan nasi. Dia beralasan kenyang dan minta untuk dibungkus saja. Akan tetapi, sebenarnya Yuli sejak tadi menahan diri agar tidak muntah di sana. Perutnya terus bergejolak karena bau apek bercampur amis yang keluar dari sosok di belakang hakim. Malam semakin larut.
Sehingga akhirnya Isa dan Yuli berpamitan. Isa berjalan pulang dengan semangat, sementara Yuli sesekali menoleh ke arah belakang. Dia takut bayangan hitam itu mengikuti mereka. Untungnya jalanan terlihat biasa saja, ramai oleh orang-orang yang masih beraktivitas walau hari sudah malam. Ketika sampai di rumah Bu Reni, suasana berbeda menyambut. Dari dalam terdengar suara keras seorang perempuan tua. "Kenapa kalian datang lagi? Bukannya kalian sudah kusuruh pergi?" Suara Bu Sumarni melengking membuat Isa dan Yuli terkejut. "Cepat pergi dari sini." Isa dan Yuli tampak bingung harus bersikap bagaimana. Selama setahun ini, mereka memang jarang berinteraksi dengan Bu Sumarni yang lebih banyak diurus oleh perawatnya. "Sudah dong Bu, jangan begitu terus tegur Bu Reni tegas. Bu Sumarni menengus marah. Ia kembali duduk di kursinya dengan wajah kesal. Isa buru-buru pamit ingin beristirahat. Malam itu, pekerjaannya memang sudah selesai. Mereka berjalan menuju kamar kecil di belakang, akan tetapi keduanya dikejutkan oleh seorang gadis yang turun dari tangga. Seorang gadis remaja muncul, rambutnya lurus sebahu, wajahnya cantik, usianya kira-kira sebaya dengan Yuli. Penampilannya mengesankan meski hanya mengenakan kaos sederhana dan celana pendek. "Oh iya, kenalkan dulu ya," kata Bu Reni yang ikut menyusul mereka ke lorong. "Ini anak saya, namanya Tita. Dia itu biasanya tinggal sama ayahnya. Nah, karena liburan sekolah, jadi sementara dia menginap di sini." Tita tersenyum ramah. "Halo, namamu Yulia?" Yuli mengangguk canggung. Iya non." Yul, selama Tita di sini, kamu tidak perlu bantu ibumu kerja. Temani Tita saja ya, supaya dia nggak bosan." Tentu saja Yuli bersedia. Dia tidak pernah membantah semua perintah majikan ibunya. Tita pun tidak menghambat mereka. Dia bergegas menemui neneknya yang masih cemberut, sedangkan Isa dan Yuli kembali ke kamar. Namun, saat Yuli melangkah masuk, dia menghentikan gerakannya. Hidungnya mencium sesuatu, aroma lembut yang terasa manis. "Bunga melati," bisik Liri. Isa yang sudah duduk di tepi ranjang pun menoleh. "Ada apa, Dok?" "Nggak ada apa-apa, Bu," jawab Yuli cepat sambil menunduk. Dia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tapi hatinya tak bisa tenang. Bau melati itu begitu jelas, seperti ada bunga segar yang baru saja diletakkan di sudut kamar. Padahal dia tahu betul, tidak ada bunga melati di sekitaran rumah Bu Reni. Yuli menelan ludah, tubuhnya merinding tanpa sebab. Ibunya yang melihat wajah Yuli agak pucat, segera menyuruhnya tidur. Diselimutinya gadis remaja itu, sedangkan dia duduk melamun. Tidak lama kemudian, terdengar pintu kamar diketuk. Isa bergegas membukanya. "Ibu, Yuli di mana?" Isa menunjuk Yuli yang tampak sangat mengantuk. "Suruh Yuli tidur di kamar anakku ya. Tita nggak biasa tidur sendirian." Yuli menggosok matanya. "Saya, Bu." Iya, siapa lagi kalau bukan kamu? Ayo, cepat naik ke atas sana. Tita tidur di kamar nomor 3. Tidak ada pilihan lain bagi Yuli kecuali mengangguk setuju. Dia segera berjalan menuju kamar Tita, sementara ibunya masih berbicara dengan Bu Reni. "Kamu belum mengantuk kan? Ikut aku sebentar, Sah." Isa mengernyitkan kening, tetapi tetap menurut. Dia berjalan mengekori Bu Reni yang memintanya masuk ke ruang kerjanya. "Ada apa ya, Bu?" "Isa, kamu mau kaya?" Mata Isa terbelalak mendengarnya. "Siapa yang tidak mau kaya, Bu? Tapi untuk orang seperti saya, itu cuma bisa mimpi." "Kata siapa cuma mimpi? Saya bisa membuat kamu kaya." Bu Reni menatap Isa sambil tersenyum tipis. "Jaminannya sederhana," katanya pelan. "Saya hanya ingin kamu rela
pada apapun yang terjadi pada Yuli. Isa terdiam, nafasnya tertahan. Maksud ibu? Kamu kehilangan suamimu karena Yuli, bukan? Kalau bukan karena dia hampir tertabrak mobil, waktu itu suamimu tidak perlu mati untuk menyelamatkannya, kan? Wajah Isa pucat, ingatan lama yang selalu ia coba kubur kembali muncul. Malam itu, suaminya meloncat, menyelamatkan anak mereka yang hampir tertabrak mobil. Yuli selamat, tapi sebagai gantinya, suaminya lah yang menjadi korban, dan sejak itu pula, kehidupan mereka berubah drastis. Memang benar suami saya meninggal demi menyelamatkan Yuli. Tapi itu takdir. Saya tidak pernah benar-benar membenci Yuli. Bu Reni mengangkat alis. Tapi kamu juga tidak sepenuhnya menyayanginya, bukan? Saya bisa melihat dari cara kamu yang kadang-kadang membentak Yuli. Tangan Isa gemetar, air mata menggenang di sudut matanya. Saya memang keras, tapi itu karena saya takut dia tumbuh lemah. Takut Yuli tidak bisa menghadapi kerasa dunia. Yuli satu-satunya yang saya punya, Bu. Bagaimana mungkin saya tidak menyayanginya? Bu Reni mencondongkan tubuh. Jadi, kamu tidak mau kaya? Padahal, kamu tinggal menyerahkan Yuli. Dan setelah itu, hidupmu akan jadi jauh lebih mudah. Isa mendongak, matanya melebar ketika menyadari apa maksud dari Bu Reni. Menyerahkan? Maksud ibu apa ya? Apa yang akan terjadi pada anak saya? Senyum Bu Reni kian melebar. Isa semakin gentar. Tubuhnya serasa kehilangan tenaga saat ia berusaha menegakkan punggungnya. Saya tidak mengerti, Bu. Sungguh. Untuk sesaat, pandangan Bu Reni berubah dingin. Kemudian ia kembali menampilkan senyuman ramah. Sudahlah Isa, kamu tidak perlu pikirkan terlalu jauh malam ini. Isa masih ingin bicara ketika dari arah di lantai 2 terdengar suara gaduh. Lalu menyusul teriakan histeris melengking memecah keheningan malam. Suara itu berasal dari kamar Tita. Di kamar, Isa langsung berdiri. Tubuhnya gemetar semakin hebat karena mengkhawatirkan anaknya. Yuli! Isa berlari ke arah tangga dengan nafas memburu. Suara jeritan tadi masih menggema di telinganya. Dia yakin sesuatu yang buruk sedang terjadi di lantai atas. Jangan ke atas, suruh Bu Reni sambil menahan tangan Isa. Isa meronta. Bu, saya harus lihat keadaan Yuli. Pegangan Bu Reni semakin kuat. Tidak usah. Mereka saling tarik-menarik di tangga sampai akhirnya Isa berhasil melepaskan diri dari cengkraman Bu Reni. Kamu akan menyesal, teriak Bu Reni. Isa tidak peduli. Ia terus berlari sampai tiba di lantai 2. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar Tita yang sudah setengah terbuka. Daun pintu berderit pelan, lalu pandangannya langsung membeku. Ya Tuhan, bisiknya. Tubuhnya kaku. Tita tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya tercabik-cabik, ususnya terburai, organ dalamnya berserakan seperti baru saja dimangsa binatang buas. Lantai penuh darah menggenang, baunya menusuk tajam ke hidung. Dia mencari sosok Yuli dengan tubuh terhuyung-huyung, tapi di kamar itu hanya menyisakan Tita. Yuli lenyap begitu saja. Yul, kamu di mana, Dok? Isa kini hanya bisa berbisik. Langkah tergesa terdengar di belakang. Bu Reni menyusul masuk, lalu pandangannya jatuh pada tubuh anaknya. Seketika wajahnya pucat pasi. Tita, jeritan memilukan pecah dari mulutnya. Dia memeluk jasad putrinya yang masih hangat. Suara tangisnya memenuhi kamar. Tubuhnya berguncang hebat. Kenapa harus Tita? Harusnya Yuli yang masuk ke sini. Harusnya Yuli. Isa terkesiap mendengarnya. Bu Sumari mendadak muncul dan menariknya agar segera keluar. Ayo pergi. Isa menelan ludah. Nenek. Diam. Kamu harus keluar sekarang, ucap si nenek dengan suara rendah. Isa menggelengkan kepala. Tapi Yuli, tangan Bu Sumarni semakin kuat menggenggamnya. Kalau kamu masih di sini, kamu juga akan binasa.
Ikuti aku. Isa menoleh lagi ke arah kamar. Bu Reni masih meraung, memeluk jasad anaknya yang tidak lagi utuh. Kalau kamu masih ingin hidup, ayo cepat ikut aku. Suara Bu Sumarni kian tegas. Isa akhirnya menurut dengan langkah terhuyung. Ia ditarik keluar kamar. Suara tangis Bu Reni semakin jauh di belakang, tapi masih terdengar menembus dinding. Tangga berderit di bawah pijakan mereka. Lampu redup di lorong membuat bayangan Sumarni semakin panjang ketika ia menyeret Isa ke arah pintu depan. Udara di luar terasa sangat dingin, sedangkan Isa hanya memakai daster tipis. Dia tidak berani menoleh ke belakang lagi karena takut kesandung akibat tak mengamati jalan dengan baik. Tapi anakku di dalam, Nek. Kata siapa? Cetus Bu Sumarni. Dia melepaskan tangan Isa dan menunjuk ke depan. Mata Isa membelalak ketika melihat sosok yang berdiri di dekat pagar dengan membawa 2 tas. Yuli, kamu selamat, Dok, serunya Parau. Gadis remaja itu menoleh cepat, wajahnya pucat. Isa segera berlari menghampiri dan memeluk Yuli erat-erat. Mereka berdua menangis. Syukurlah, Dok, kamu selamat. Yuli terisak di pelukan ibunya. Aku takut sekali, Bu. Nenek tadi larang aku masuk kamar Nontita. Katanya aku harus turun lagi dan membawa semua pakaian. Kita keluar lalu menunggu di sini sampai ibu datang. Isa terdiam. Ia menoleh ke arah nenek yang kini berdiri tak jauh dari mereka. Perempuan tua itu menatap Yuli dengan mata yang sayu. Jadi nenek yang menyuruh Yuli keluar? Tanya Isa dengan suara bergetar. Dia tak tahu harus mengucapkan apa karena belum mengetahui apa rencana si nenek sebenarnya. Nenek mengangguk dengan berat hati. Aku tidak ingin dia bernasib sama seperti anak-anak sebelumnya. Anak-anak sebelumnya? Saya tidak mengerti. Isa menatapnya bingung. Mulutnya memang berkata tidak mengerti, tapi dia sebenarnya sudah mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi setelah mengingat ucapan Bu Reni di ruang kerjanya tadi. Isa mengeratkan pelukannya pada Yuli. Meski dia dibayar dengan uang sebanyak apapun, dirinya tidak akan pernah rela menyerahkan Yuli sebagai gantinya. Nenek menarik napas panjang. Suaranya berat, syarat dengan luka lama. Anakku itu, dia sudah lama memilih jalan yang salah. Dia memuja pesugihan karena tidak tahan hidup miskin. Yuli tertegun. Dia tidak menyangka majikan mereka yang begitu baik hati ternyata mengambil jalan yang salah. Pesugihan? Bu Sumarni mengangguk. Ya, dia memilih jalan yang lebih mudah dengan cara menumbalkan gadis yang masih perawan atau bayi yang baru lahir. Setiap tahun, Reni menyerahkan tumbal agar kekayaannya terus bertambah. Isa gemetar karena hampir saja anaknya menjadi korban selanjutnya dari kerakusan Bu Reni. Bu Sumarni menunduk, matanya berkaca-kaca. Suaminya pun tahu Reni mulai bertindak keterusan. Itu sebabnya mereka bercerai dan dia membawa Tita bersamanya, berharap bisa menjauhkan putrinya dari pengaruh ibunya. Tapi lihat, pada akhirnya semua tetap terjadi. Dia menggelengkan kepala dengan putus asa. Tita mendadak kembali karena ingin menghabiskan liburan bersama ibunya. Tepat di malam ketika Reni harus menyerahkan tumbal pada siluman junjungannya. Nek, bagaimana dengan tahun kemarin? Apa Bu Reni juga menyerahkan tumbal? Tanya Isa dengan suara hati-hati. Bu Sumarni tersenyum sedih. Kamu pasti kenal Hakim, sopir yang dulu kerja di sini. Kalau tidak salah ingat, dia itu suami sepupumu. Isa langsung mengangguk. Perasaannya jadi tak karuan dengan berbagai dugaan. Dia termakan rayuan Reni dan menyerahkan bayi dalam kandungan istrinya untuk dijadikan tumbal. Semua itu dilakukan secara sukarela karena iming-iming kekayaan yang ditawarkan Reni. Nining, bibir Isa bergetar sedih. 5 tahun lamanya Nining menunggu anak pertamanya, tapi begitu dia hamil, Hakim justru menyerahkannya begitu saja kepada Bu Reni.
Pantas saja wajah Nining tampak lesu ketika tadi mereka bertemu di warung. Bahkan berat badannya juga turun sehingga tulang pipinya lebih menonjol. Iya, Hakim menyerahkan bayi yang dikandung Nining. Dan tahun ini anakku mengincar Yuli. Suara Bu Sumarni terdengar bergetar menahan muak. Yuli mematung. Pantas saja tadi Bu Reni memaksanya naik ke lantai 2 untuk menemani Tita, tetapi begitu dia masuk ke dalam sana, tidak ditemuinya gadis itu. Kamar tersebut gelap dan beraroma dupa. Sebelum Yuli sempat masuk, Bu Sumarni sudah lebih dulu menariknya dan menyuruh dia segera berkemas. Dia yang memang takut pada Bu Sumarni segera menurut, dikemasinya seluruh pakaian dan barang berharga mereka di bawah pengawasan si nenek. Awalnya, dia kebingungan mencari ibunya yang tidak terlihat di mana-mana, tapi Bu Sumarni meyakinkan Yuli kalau ibunya akan segera menyusul. Yuli bahkan diantar Bu Sumarni sampai ke dekat pagar rumah yang tinggi. Sepertinya pada saat itulah Tita masuk ke dalam kamar tersebut. Air mata Isa mengalir deras. Lalu kenapa nenek membela kami? Padahal kan Bu Reni anak nenek. Bu Sumarni terdiam lama, lalu menoleh dengan tatapan kosong menembus kegelapan malam. Aku sudah terlalu lelah mencoba menyadarkan Reni. Berbagai cara aku lakukan, mulai dengan memohon, menangis dan mengamuk. Tapi dia tetap keras kepala. Harta sudah membutakan hatinya. Aku lelah. Suaranya mulai parau. Mungkin dengan kehilangan Tita dia akan kembali sadar. Isa menggenggam tangan Yuli erat. Kalau begitu, saya tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Saya ingin segera membawa Yuli pergi. Bu Sumarni mengangguk, air mata jatuh dari sudut matanya. Pergi, lindungi anakmu. Isa terdiam menatap Bu Sumarni dengan perasaan iba dan sedih. Dia sempat takut juga merasakan benci padanya. Rupanya selama ini dia salah paham. Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena nenek, Yuli mungkin sudah. Suara Isa tercekat. Dia tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Bu Sumarni meraih tangan Isa, menyerahkan sejumlah uang ke tangannya. Ini tabunganku. Pakailah untuk modal kalian bertahan hidup di tempat yang baru. Dia menggeleng tegas ketika Isa akan menolak. Ini uang halal. Ambil. Isa tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Dia menerima uang tersebut, memeluk Bu Sumarni, lalu meraih tangan Yuli. Bu Sumarni memandang kepergian ibu dan anak itu dengan tatapan pilu. Andai anaknya memiliki hati yang tabah seperti Isa, mungkin mereka bisa lebih bahagia dalam menjalani hidup. Dia memalingkan badan, berjalan kembali ke dalam rumah dengan gontai. Telinganya masih bisa mendengar suara tangisan Bu Reni yang diselingi dengan tawa histeris. Sepertinya Reni telah kehilangan kewarasannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Bu Reni. Dia baik, kaya, baik hati, suka ngasih duit. Tapi ternyata di balik itu semua, Bu Reni melakukan sebuah pesugihan yang sangat mengerikan. Karena setiap tahunnya dia harus menyediakan tumbal gadis perawan. Wow. Dan di sini gimana ternyata Hakim, suami dari bibinya Yuli ya, Binining, sepupu dari Bu Isah itu, ternyata Hakim ini sudah ada perjanjian sebelumnya. Jadi anak lo yang ada di dalam kandungan gue ambil ya, kasih duit tapi tuh. Makanya mungkin di awal dia bilang mau keluar kerja terus dikasih modal ya mungkin itu tuh ya. Dan di sini benar-benar gak nyangka Hakim sampai rela menjual anaknya untuk menjadi kaya. Memang warung makannya sih sukses ya setelah dia keluar, tapi di situ ada bayangan hitam yang selalu mengikuti. Jadi akan tetap ada bayarannya teman-teman. Dan bagaimana di ending akhirnya Yuli bisa selamat karena bantuan dari ibundanya Reni ya, nenek Ibu Sumarni itu, dia ditarik keluar sehingga anaknya Bu Reni lah yang menjadi tumbal berikutnya. Alhamdulillah Bu Isah ya dan Yuli akhirnya diselamatkan oleh nenek karena neneknya udah kesel tuh.
anaknya nggak bisa buat dibilangin. Dan akhirnya Bu Reni mendapati akhir yang sangat tragis, dia kehilangan kewarasannya. Wow, keren banget kisahnya. Dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Bahwasanya ya itu lagi kembali ya. Kayak hakim nih, ngapain coba? Dia sampai numbalin anaknya. Dia udah bertahun-tahun nunggu anak. Begitu anak lahir, malah ditumbalin begitu aja. Aduh, demi harta. Jadi udah salah kaprah. Sekali lagi, kita nyari duit dibanting tulang buat siapa? Kan buat anak istri. Kalau anaknya diambil ya buat apa? Overall kisahnya keren banget. Terima kasih kepada Isawara Senja atas kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pencinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.